Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi au la raiba fi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah mata kuliah yang kedua. Ini saya semangat sampai kesini nih. Kan ini aja deh. Iya nih. Baik ya. Ini adalah pertemuan yang kedua dan topik kita sangat simpel, yaitu terkait dengan Al-Qur'an. Oke. Ada beberapa materi yang harus dikuasai dalam kajian tentang studi Al-Qur'an dan tafsir tarbawi. Ini kenapa nih? Oke, ya. Jadi, silakan. Ayo semangat. Baik, seperti yang saya katakan, jadi mata kuliah kita ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, spesifiknya adalah dalam bidang tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan agama Islam. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas bersama terkait dengan Al-Qur'an. Nah, poin-poin yang harus dikuasai oleh mahasiswa di level magister minimal itu ada 4. Ya, yang pertama, mahasiswa itu wajib untuk memahami tentang teori, ya, teori-teori pendidikan agama Islam dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang pertama nih. Jadi memahami Al-Qur'an, hal pertama yang harus dikuasai oleh mahasiswa di level S2 itu adalah memahami teori-teori tentang pendidikan agama Islam di dalam Al-Qur'an. Hari ini karena topiknya Al-Qur'an. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mengkritisi, ya, mengkritisi dan analisis, ya, menganalisis dan mengkritisi berbagai teori yang ada di dalam Al-Qur'an, terutama terkait dengan apa? Bukan Al-Qur'annya yang dikritisi, tetapi penerapannya, ya, interpretasinya yang harus dikritisi, dianalisis, khususnya dalam bidang PAI. Oke, lanjut. Itu yang pertama tuh. Jadi harus paham. Pertama itu, jadi yang pertama itu adalah harus paham, tahu tentang teori-teori pendidikan agama Islam di dalam Al-Qur'an. Mulai dari kurikulumnya, siapa bagiannya? Kurikulum PAI dalam Al-Qur'an. Kayak kurikulum. Yang kedua ada pendekatan pendidikan, pendekatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran, ada sumber pembelajaran, ada media pembelajaran, sampai ujungnya evaluasi pembelajaran. Plus nanti juga ada di evaluasi itu ada penilaian. Nah, jadi kemarin yang tugas dibagi itu sebenarnya baru level 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Di level yang ketiga, ini harus mampu untuk mengembangkan. Ya, mengembangkan apa?
mengembangkan teori-teori tentang pendidikan agama Islam di dalam Al-Quran. Ya, jadi to develop, untuk mengembangkan. Dan nanti kita akan tahu tentang kemarin tuh misalnya tentang sumber belajar. Kira-kira sumber belajar di dalam Al-Quran itu apa saja ya? Saya tanya gini, satu saja. Sumber belajar PAI di dalam Al-Quran. Hah? Sumbernya, sumber belajar agak deg-degan kali ya. Yang ini, sumber belajar di dalam Al-Quran apa? Makhluk hidup. Oke, berarti makhluk hidup. Ya, lebih luas lagi mungkin alam semesta. Berarti ini berpikir kayaknya orang sains nih kayaknya nih. Ya, betul ya. Jadi kalau namanya sumber berarti nanti ya secara global itu ada dua belajar. Yang pertama adalah kauliyah, yang kedua adalah kauniyah. Ya, nanti sebenarnya kalau dalam ilmu ada satu lagi yaitu rasio, nalar, gitu ya. Jadi kan ada tiga tuh, kemarin ingat. Dari sumber dari ilmu pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama adalah yang mana dulu nih? Ya, kalau Islam bolehlah wahyu, sumber wahyu. Yang kedua adalah rasio, akal, logika. Yang ketiga baru. Yang ketiga apa nih yang menjadi sumber belajar? Ya tadi kita sebut saja semesta. Iya, semesta. Berarti semesta itu berarti ya manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Bukan makhluk hidup, makhluk mati juga bagian juga dari sumber. Bisa dipahami nggak ya? Bisa ya. Coba Septi, maksud saya apa tadi? Kenapa disebut sumbernya itu dua? Yang agama sama yang. Iya. Kenapa saya menyebutnya itu dua sebagai sumber belajar PAI? Karena saling berkaitan, karena memang sumber dari ilmu pengetahuan dalam Islam itu bukan hanya wahyu, tetapi juga alam semesta dan juga rasio, ya, cara berpikirnya. Oke ya, jadi harus mampu untuk mengembangkan. Tadi saya ngomong tentang berarti cara mengembangkan sumber ilmu pengetahuan itu bagaimana? Cara mengembangkan untuk misalnya media pembelajaran bagaimana? Cara mengembangkan untuk pendekatan pembelajaran. Hanya dia satu pernah belajar ya. Ada 3 istilah, 4 ya. Ada 4 istilah yang harus dikuasai. Beda lagi nih ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah bolehlah diacak nggak apa-apa. Metode pembelajaran, ya. Kemudian filsafat pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran, ya. Satu lagi apa? Model pembelajaran. Menikahnya udah tahu ya. Coba jelaskan sedikit bedanya apa? Bedanya metode. Ini aja deh. Bedanya pendekatan dengan metode. Sebenarnya pendekatan dengan metode hampir sama ya Pak. Pendekatan itu kan bagaimana cara kita menjelaskan kepada siswa supaya lebih menarik lagi. Sebenarnya mungkin perbedaannya adalah di metode dan model mungkin ya Pak ya. Metode dengan model ya. Kalau metode kan kita ada metode diskusi, metode presentasi dan yang lain-lainnya. Sedangkan model kan adalah rangkaian dari kegiatan pembelajaran itu sendiri yang dikembangkan dengan menggunakan beberapa macam metode yang akan dilaksanakan. Oke, baik, lebih kurangnya kalau model berarti kan keseluruhan tuh dari awal pembelajaran sampai evaluasi. Kalau pendekatan berarti fokus kepada bagaimana pembelajaran itu disajikan. Kalau metode berarti cara untuk mengajarkan, lebih spesifiknya lagi nanti ada teknis ya pembelajaran atau strategi pembelajaran. Nah, ya media dengan sumber saya rasa itu sudah paham. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengembangkannya. Wah, kita tanya pakai peci nih yang paling ujung nih. Ya, kira-kira coba sebutkan satu aja untuk pengembangan dari keempat istilah tadi itu dengan pendekatan Al-Quran. Misalnya nih, coba bisa jawab nggak? Ya udah kita pancing dulu nih. Misalnya tadi dalam surat yang paling gampang lah, yang hafal surat apa? Surat misalnya Al-Mulk, hafal nggak? Hafal insya Allah nih. Kalau nggak Al-Qalam deh, Al-Qalam.
Ya udah Al-Ikhlas. Kemarin ada juga mahasiswa S3 mahasiswa semester 3 tuh pengen nulis tesis tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam surat Al-Ikhlas. Bagus sih sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Cuman ada tidak ada masalah, tapi ada dua permasalahan gitu ya. Yang pertama adalah terlalu banyak pembahasannya. Kemudian yang kedua itu dari sumbernya kurang. Kalau mau bisa ya masih bisa, tapi dengan nanti kalau S2 ingat, S2 itu minimal tafsirnya itu minimal tuh 2. Ya, kalau bisa klasik dengan kontemporer. Kemudian ayatnya kalau bisa juga nanti kajiannya itu lebih mendalam dengan pendekatan lafzi atau maudhu'i atau tahlil yang kemarin. Ya udahlah, surat Al-Ikhlas kira-kira kalau dengan pendekatan beda dong, media pembelajaran. Jadi judulnya itu adalah pengembangan media pembelajaran berbasis surat Al-Ikhlas. Coba silakan. Media atau metode lah yang paling gampang. Ada yang bisa jawab nggak? Pengembangan metode pembelajaran berbasis surat Al-Ikhlas. Coba. Ya udahlah, ada yang mau jawab nggak nih? Krik. Gak enak kali ya. Satu orang mau jawab nggak? Intinya bagaimana menguraikan proses orang yang lahir secara alami dan kita bandingkan Allah tidak dilahirkan di atas. Boleh itu, tapi kayaknya lebih ke apa ya kira-kira apa tuh? Lebih ke konten atau materi. Padahal yang kita ingin itu tadi adalah metodenya atau strateginya atau cara mengajar yang ada di surat Al-Ikhlas itu kayak gimana sih sebenarnya? Gantian atau mau ditunjuk atau gimana? Ini kayaknya belum biasa nih kalau mengungkapkan ide dan gagasan. Ibu yang ini silakan. Apa dalam surat Al-Ikhlas? Jadi berdasarkan kepada tadi kata-katanya. Kul. Artinya apa berarti kalau ada kata-kata kul berarti apa tuh? Iya, katakanlah yang sejujurnya gitu ya. Katakanlah di situ berarti kalau dalam konsep metode pembelajaran itu gimana ya? Mempresentasi mungkin ya Pak. Iya, presentasi juga ya. Iya. Ada unsur presentasi juga. Yang coolnya itu siapa? Qailnya siapa sih? Yang mengucapkan siapa? Muhammad. Cool. Qailnya siapa? Mukhatab sama qail. Kok qail sih? Bener kan qail kan? Qail ya. Yang mengucapkan siapa? Yang diajak berbicara siapa? Mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diajak berbicara mukhatabnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kayak gimana? Ya udahlah, pokoknya kita yang level yang ketiga itu adalah mengembangkan ya, bagaimana mengembangkan pembelajaran atau pendidikan agama Islam berbasis Al-Qur'an, karena hari ini membicara tentang Al-Qur'an. Yang ketiga adalah bagaimana mengaplikasikan lah ya, mengaplikasikan ya. Jadi nanti coba aplikasi itu seperti apa. Kalau yang kelima itu lebih kepada ini ada hasil ya, hasil dari pembahasan, yaitu dalam bentuk tulisan ataupun juga dari sisi presentasi ya. Presentasi yang kemarin nanti kita lihat nih siapa yang mau maju untuk ke depan ya, bukan ke depan, untuk jadi membuat webinar. Oke ya. Sekali lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an di sini ya, Al-Qur'an dan juga penjelasannya naik ke atas dia. Di studi Al-Quran Tafsir Tarbawi itu diharapkan mahasiswa itu di level S2 itu tahu teori-teori tentang pendidikan Al-Quran, mengkritisi dan juga menganalisis, kemudian mengembangkan, mengaplikasikan, dan juga hasil atau menghasilkan tulisan atau presentasi dari pembahasan yang kemarin kita sudah bagi-bagi. Oke, sampai sini any question? Ada pertanyaan? Ini ya, penguasaan materi, kemudian pengembangan dari situ analisis, kemudian pengembangan model, dan ada karya ilmiah.
Nah, ini harus dikuasai di KKNI level 8. Ingat ya, ini kayaknya agak panas nggak sih? Iya, Pak. Ya, tapi saya suka yang hot-hot biasanya. Agak panas itu biar berkeringat nanti. Itu udah nyala juga ya, nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Ya, jadi ini harus dikuasai. Berikutnya, jadi di dalam pembahasan ini yang harus kita pahami bersama juga ada banyak nih, ya. Mungkin kita hitung itu ada 10, ya. Ada 10 yang 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10 yang akan kita bahas pada hari ini, tapi saya ingin hanya diskusi bersama. Ya, kenapa? Karena ini kan sudah ustadz, sudah ustazah semuanya kan sudah paham. Jadi saya ingin hanya mengkonfirmasikan secara pasti terkait dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, nomor 1 pasti pada sudah lulus semuanya, sudah selesai semuanya, yaitu tentang definisi. Kemarin belum dijawab itu ya. Nah, sebenarnya kalau saya juga senang nggak apa-apa belajar itu mau pakai ChatGPT, mau pakai Meta juga silahkan. Yang penting boleh bisa menjawab. Kayaknya ketua kelasnya boleh ini juga catat nama-namanya ya. Kayaknya nggak perlu lagi saya tunjuk satu-satu deh, gitu ya. Oke, yang pertama adalah definisi. Saya yakin semua sudah tahu, yaitu pengertian 2. Sebutkan 2 pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Itu paling gampang tuh. Ya, kalau nggak tahu boleh lihat di AI, silahkan. Ya, tapi nanti mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Yang paling gampang, ya nggak usah pakai AI nih. Nah, ya, tapi pakai nggak apa-apa bebas gitu. Daripada HP-nya buat yang lain. Yang pertama adalah ma huwal Quran lughatan. Asal ila ustaz ada. Nah, lughatan Arabiyatan, sorry. Silakan. Ya. Jawab aja. Al-Quran itu secara etimologi itu apa sih? Petunjuk itu berarti artinya bil Arabiyah. Enggak sih. Sebenarnya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting itu paham. Oke, silakan. Al-Quran itu secara etimologi dari kata qira'a ya. Qira'a ya. Qira'a artinya apa? Membaca. Membaca. Ya. Jadi Al-Quran itu secara bahasa adalah qira'a, itu fi'il apa? Fi'il madhi ya. Qira'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kemudian masdarnya Quran. Quran atau qira'atan? Qur'anan. Qira'a yaqra'u Qur'anan. Ya, artinya bacaan. Bacaan. Kemudian ada juga kenapa muncul dari kata-kata qira'a? Qira'atan. Kenapa? Ada tak marbuto di situ. Kenapa? Itu masalah hayat. Iya, bermasalah hayat atau ya anggap saja dia itu sudah muannas, jangan pakai tamar butuh gitu ya. Oke, mudah ya. Qira'a yaqra'u Qur'anan au qira'atan, yang artinya adalah bacaan. Pertanyaan kedua lanjutannya, ada tidak ayat Al-Qur'an yang mengandung makna bacaan? Ini catat namanya nih kalau bisa jawab, kalau nggak bisa. Sebutkan ayat Al-Quran yang mengandung kata-kata bacaan. Mau qira'a, yaqra'u, Qur'anan, iqra. Tapi jangan iqra lah, ganti. Terlalu biasa itu mah, jangan iqra. Yang lain, jangan iqra. Al-An'amta apa? Hubungannya apa? An'amta dengan qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan iqra. Kayaknya enggak ada deh. Al-Hijr, apa bacanya? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Artinya? Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan pasti kami pula yang mengulangi. Oke, ya lumayan lah dari bisa ya. Ini Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir ya rajim. fastami'u lahu wa amsitu ala kamu juga ada. Jadi ada kata qira'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Oke, cukup ya. Yang berikutnya berarti catat namanya nih. Boleh lah ya. Yang kedua, sebutkan minimal 3 nama lain dari Al-Qur'an berdasarkan ayat Al-Qur'an. Hudal linnas.
Kalau hudalinas itu dia fungsi. Oh, fungsi. Iya, ini masih muda, masih definisi. Al-Quran memiliki nama lain selain Al-Quran, ya. Kemudian apa dan sebutkan ayatnya. Kalau tadi boleh Sifa itu kayaknya Surajul Falah. Sifa pakai Y ya, Sifa itu obat, tapi dia bukan nama lain. Bisa sih Sifa itu sebagai nama Al-Quran ya, atau fungsi ya. Ada sih sebagai penyebutnya Sifa itu memang Al-Quran juga sih. Iya. Tapi nama lain di Al-Quran yang paling masyhur apa? Al-Furqan ayatnya. Al-Mubin itu kayaknya penjelas juga Mutafilain. Mutafilain kayaknya kalau Mubin ya. Al-Furqan. Yaumal Furqana yaumal taqal jam'an. Tapi dia lebih mengarah ke hari pembeda. Ya walaupun namanya tadi bukan Furqan. Apalagi yang tahu nih? Alkitab, betul, tadi sudah dibaca ayatnya. Jadi Alkitab benar. Oke, jadi Al-Quran itu ternyata memiliki nama yang banyak juga tuh, ya. Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, An-Nur, cahaya juga. Cukup banyak ya. Oke, itu dari sisi nama udah selesai di etimologi. Sekarang etimologinya. Sebutkan dengan sumbernya. Dengan sumbernya kalau perlu pakai bahasa Arabnya. Boleh lihat di AI aja, nggak apa-apa, cari aja. Ya, cari itu sudah bagian dari belajar juga, nggak apa-apa. Cari apa Al-Quran secara Al-Quran, pokoknya itulah. Al-Quran secara etimologi fil lughatil Arabiyah. Kita lihat nih. Ya. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Karena minimal tuh agar tahu. Karena kita tuh PAI, ada agama Islamnya. Kalau agama yang lain ya bebas gitu ya. Jadi nanti ke dosen tuh juga harus kritis. Pertama sumbernya, yang kedua itu sumber referensinya itu harus sekali lagi main references, harus referensi utama. Kalau ada orang ngomong misalnya Ibnu Khaldun, mana buktinya bukunya. Itu ya sebenarnya level ilmu ya seperti itu sebenarnya. Nanti kalau secara epistemologinya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Dia sebenarnya cukup banyak ya, istilahnya itu definisinya. Ya, tetapi yang bisa mewakili dan ya komprehensif lah gitu ya. Jadi misalnya Al-Quran adalah kalamullah, benar juga. Al-Quran adalah firman Allah. Ya, nanti firman kalam itu sebenarnya ya ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti apalagi kapan diturunkannya, kepada siapa, untuk siapa, bagaimana. Ya, itu paling penting. Bahkan boleh dari sekarang saya mau nanya nih, agak kritis pertanyaannya. Coba pertanyaannya adalah sebutkan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Nabi SAW, yang juga berdasarkan kepada rasio. Bahkan kalau perlu tadi ayat Al-Qurannya itu bahasanya diganti dengan kenapa, apa buktinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada logika atau rasio. Boleh cari juga, coba ChatGPT pinter nggak sih, metanya pinter nggak sih? Tapi saya baca beberapa kali itu, apalagi kalau kaitan dengan hukum tuh, pasti dia sering sekali tuh nggak sesuai gitu, ya, nggak mau tuh gitu. Misalnya apa hukum LGBT, ya dia pasti bilangnya itu ya itu mah hak asasi manusia, terserah gitu. Dia nggak mau jawab gitu. Ya pakai hijab bilangnya juga boleh. Oke, yang ibu-ibu, yang umahat, paling gampang pakai bahasa Indonesia saja. Al-Quran itu apa sih? Bapak ini ada bahasa Arab? Ya boleh, baca coba. Tapi dari ulama. Iya sih, kalau dari Al-Quran ya nggak ada. Oke, coba baca. Al-Qur'anu huwa kalam. Al-Qur'anu huwa kalamullah. Apa ini? Terus? Al-Majizu Al-Munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin. Jibrilu alaihi salam. Al-Maktub. Jibril alaihi salam, Al-Maktub. Terus? Artinya
Ya pokoknya yang S2 ini wajib untuk belajar bahasa Arab. Yang belum bisa ya, yang Ustaz sana yang udah nggak usah ini lagi, baca lagi gitu ya. Baca harus bisa minimal banget itu, minimal sekali adalah tahu ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. Kalau bisa dihafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, hadis-hadis tentang pendidikan. Jadi jangan hanya bahasa Indonesianya. Sayang sekali, ya sayang sekali kalau mama kita nggak tahu. Makanya kalau yang backgroundnya pesantren itu akan sangat mendukung. Oke, tadi udah jelas sebenarnya ya. Terjemahannya aja deh. Al-Quran adalah kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan yang dapat dipercaya, yaitu Jibril alaihissalam yang ditulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, yang diperintahkan membacanya yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, itu memang yang paling komprehensif dan itu. Tapi kalau punya beda pendapat juga nggak apa-apa sih. Walaupun di situ sebenarnya ada fungsi, ada juga sifatnya yaitu mukjizat, kemudian ada prosesnya sampai kepada istilahnya itu itu urutannya, sanadnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ke malaikat Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi langsung ke tadi pertanyaannya, untuk membuktikan itu secara rasio kira-kira kayak gimana ya? Tadi sudah paham ya untuk definisinya, saya rasa nanti bisa belajar di rumah. Ya intinya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, ya kalam, firman, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diawali dengan Bismillah, diawali dengan ya Bismillah lah, Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, dan membacanya adalah bagian dari ibadah. Itu bahasa Indonesianya aja lah yang kita pahami gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini harusnya nilainya lebih nih, Saril boleh catat. Pertanyaan tadi itu, jelaskan bukti secara rasional bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ya silakan masuk. Oke, jawabannya simpel. Ya, jadi jawabannya itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri ada, tapi tidak secara tekstual. Oke, silakan. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Yang baru datang nih kayaknya nih, kita tanya nih. Di sini coba. Oh beri, ya udah. Duduk di mana nih? Minggu kemarin. Tapi nggak apa-apa sih. Biasa kalau itu dulu waktu S1 itu kalau yang datang itu langsung saya tanya biasanya. Pertanyaannya saya simpelkan pertanyaannya. Apa bukti bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Kanjeng Nabi? Contohnya langsung simpel. Kalau sastra kan di istilahnya itu di zaman Quraisy memang sastranya luar biasa. Silakan. Seingat Iqbal ada ayat di Al-Quran itu yang bunyinya itu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang penyair. Nah, pada zaman tersebut di bangsa Arab saat itu, budaya Arab Saudi itu hobi-hobinya mereka tuh berpuisi, bersyair, betul. Jadi syair itu kan mengada-ngada sifatnya. Jadi di ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang penyair gitu, bukan seorang yang mengada-ngada gitu. Jadi dikuatkan oleh Al-Quran itu bahwa oleh Allah gitu, Al-Quran itu dari Allah bukan dari Nabi. Oke, bisa lah, cara namanya saya, tapi nilai saya 80 ya. Jadi tapi betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang bukan penyair. Tapi penyair itu bukan yang mengada-ada. Penyair itu kadang menyanjung orang, ya kemudian memberikan semangat untuk berperang, kemudian juga menjaga etika. Jadi bukan hanya mengada-ngada syair itu sebenarnya. Silakan. Di surat Al-Mu'minun 12-14 menjelaskan proses terbentuknya manusia. Oke. Sementara zaman itu belum ada USG. Belum ada teknologi ya. Gitu, Oke, bisa. Berarti itu adalah pendekatan secara sains. Tapi karena udah catat namanya, boleh diingatkan lagi namanya tetap ya. Tapi saya inginnya itu yang langsung kepada tindakan Nabi. Atau lebih spesifik lagi nggak? Ada tidak ayat Al-Quran yang menegur Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Ada ya? Surat apa tuh? Boleh cari dulu, cari. Gak apa-apa kalau kita bebas gitu. Ada yang mau jawab nih, jadi gak usah saya tanya satu-satu nih. Nanti kalau saya tanya terus ini kali, nanti dikira nunjuk gitu ya. Sahril deh.
Oh, jadi nggak? Jadi ayat Al-Quran yang menegur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau buatannya nggak mungkin dong ditegur, gitu kok disalahkan. Artinya, ya wahai Nabi Muhammad bermuka masam karena datang seorang buta itu Ibnu Ummi Maktum kepada Allah menegur Nabi karena saat itu beliau terlalu fokus pada pembesar Quraisy dan kurang memberi perhatian pada sahabat buta yang terus ingin belajar. Ya, oke lah, belajar namanya. Tapi ada pertanyaan satu lagi tambahan. Kira-kira ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ini kalau kita kaitkan, relevansikan dengan pendidikan hari ini, sistem pendidikan apa nih yang diluncurkan oleh Kemenang? Cinta. Itu kurikulum. Di sini dosennya itu ada Ibu Dr. Maskana. Pendidikan apa? Yang pendidikan untuk semua. Pendidikan apa? Inklusif. Pendidikan inklusif apa sih, Saril? Pendidikan yang apa ya, Pak? Terbuka gitu untuk semua. Untuk semua siapa nih, kalangan apa nih? Dari segi fisiknya ataupun dari psikologinya. Oke, nanti itu disebut dengan apa? Pengembangan. Jadi ketika kita membaca surat Abasa wa Tawalla itu ternyata ada pendidikan inklusif, ternyata udah dari dulu gitu ya. Sudah cukup lama gitu ya. Itu bolehlah satu. Ada satu lagi yang mau tambahin? Jadi teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Oke, gimana ayatnya? Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kami dapat menghalangi kami dari memegang urat tali itu. Oke. Kalau ngada-ngada dipotong. Urat tadi dipotong gitu ya. Siapa yang potong itu? Nanti lihat tafsirnya. Jadi lihat tafsirnya baik klasik atau kontemporer untuk memahami itu ya. Tapi cukuplah ya. Jadi bahwasanya semua juga udah percaya, tapi saya ingin membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar gitu ya. Kalau itu benar al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oke ya. Jadi yang pertama tadi definisi, yang berikutnya adalah terutama terkait dengan ayat-ayat nih ya, tentang ayat-ayat pendidikan ya, ayat-ayat pendidikan ya. Secara spesifik dulu adalah dari sisi epistemologi. Kalau udah belajar nih filsafat nih, saya mau nanya nih, saya mau jawab. Epistemologi itu apa ya? Metode. Kemarin itu filsafat itu ada berapa? 3 minimal. Yang pertama ontologi, eksistensi. Ontologi ada eksistensi. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga aksiologi. Nah, kalau kita bicara tentang epistemologi dari tafsir pendidikan, jadi epistemologi dalam Al-Quran itu berarti kayak gimana nih? Epistemologi itu apa ya? Mau ditanya, mau ditunjuk atau mau langsung jawab nih? Epistemologi kira-kira apa ya? Tadi epistemologi udah ya. Seperti apa epistemologi? Metode, Pak, untuk mencari Metode yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang dicari. Cari apa ke sini? Maksudnya kayak itu tuh, berarti ayat-ayat pendidikan itu metodenya gimana? Metodenya ya bisa ya. Nanti turunan dari epistemologi itu adalah metodologi. Ada yang menjawabnya nih. Usah catat sih, kebanyakan dicatat nih. Nanti selesai kirim juga ini aja. Apa bikin epistemologi nggak? Ya, ada yang mau tanya nggak? Ini bisa jawab epistemologi apa? Suatu cara filsafat yang belajar tentang ilmu itu sendiri. Jadi asal-usul dari itu sendiri seperti apa? Oke, betul. Epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan, atau boleh cabang dari filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan itu ada minimal itu 3 yang dibahas. Gantian menjawabnya nih, berdua. Di epistemologi yang dibahas itu apa sih? Kan tadi ilmu pengetahuan, yang dibahas itu apa kira-kira?
Akhirnya gak punya gak sih ya? Jadi epistemologi itu membahas tentang, karena ilmu pengetahuan, berarti ilmu pengetahuan itu yang dicari itu apa sih? Pertama itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Berarti kalau dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, tadi sudah jawab tuh di awal tuh, sumber dari ilmu pendidikan agama Islam di dalam Al-Quran. Sumber ya. Yang kedua metode. Sumber asal ya sama lah ya. Sumber dengan asal sama nggak sih? Sama. Ya beda dikit lah. Sumber yang kedua apa setelah sumber? Jenis bisa juga apa? Kalau etika dia masuknya ke aksiologi. Hah? Hakikat. Kalau hakikat tadi itu ke ontologi. Iya. Yang kedua adalah, nanti kalau salah kasih tahu ya, adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan, cara untuk memperoleh ilmu pendidikan agama Islam di dalam Al-Quran. Nah, siapa nih yang mau bertanya nih? Yang belum bertanya mana? Yang ini kali ya? Yang baru datang nih. Ini penting nih, ini penting sekali. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu itu bagaimana sih? Jawabnya jangan jauh belajar nih. Observasi mungkin ya Pak. Jangan jauh belajar, karena belajar itu adalah teknis atau strategi. Cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, cara untuk mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam di dalam Al-Quran. Observasi. Observasi, oke, boleh ya. Observation, direct observation. Artinya gimana caranya, teknisnya? Lebih punya tingkat kritis mungkin ya Pak, atas segala sesuatu hal itu bertanya kenapa. Agak sedikit beda sih. Kalau observasi itu dia biasa dengan panca indera. Dengan apa? Dengan penglihatan, dengan mata. Iya. Dengan panca, dengan mata kan ya. Kalau tadi apa? Kalau tadi kritis itu dia bukan panca indera, tapi rasio. Gitu. Ya udah, yang observasi udah betul. Observasi kayak gimana sih? Observasi sebagai cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini. Iya betul, tadi observasi pengamatan. Yang diamati itu apa? Yang diamati itu apa? Penciptaan manusia, tumbuh kembang manusia. Bisa, tumbuh berarti biologinya, biologisnya. Berarti surat apa coba kita baca? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia ada dua di situ. Pertama adalah observasi, baru yang kedua itu adalah apa? Wa yatafakkarun. Itu apa? Berpikir. Berarti ada ketemuan dua. Observasi berarti ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan agama Islam itu diperoleh melalui urutannya sebenarnya biasanya itu dari mulai observasi. Tapi observasi sendiri dia itu sebenarnya biasanya itu lebih ke tafakur, berarti alam semesta. Berarti dia menggunakan panca indera, dia berarti kaitannya dengan sains. Kalau tadabbur berarti dia bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Ya dia lebih banyak ke rasio, sumbernya itu rasio gitu ya. Rasio. Kemudian satu lagi tadi juga ada wahyu. Nah, berarti sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam, di dalam Al-Quran juga, nanti hadis juga, apa berarti? Yang kemarin kita sebutkan, kalau kita sebagai muslim, ya nggak apa-apa, kita mulai dari pertama adalah wahyu, teks Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, rasio. Yang ketiga, alam semesta, alatnya dengan panca indera. Ada nggak selain itu? Ada nggak selain itu kira-kira? Kalau intuisi masuknya kemana ya Pak? Iya, dia masuknya itu kalau ke tafsir itu namanya tafsir isyari. Ya, intuisi itu isyari. Jadi lebih ke hati, lebih ke sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Disebutnya itu kalau bahasa agama itu seperti karomah, kayak gitu ya. Intuisi. Sebenarnya dia lahirnya dari cara berpikir, tapi kemudian kalau di Al-Quran itu dikatakan apa ya? Inna fi jasadil mudghah idza sholahat sholahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Qalbu itu apa sih? Hati. Hati apa jantung? Yang pintar bahasa Arab di sini siapa nih?
Nah biasanya ini mental bangsa terjajah nih, masih suka nunjuk-nunjuk orang. Ya. Dasar nunjuk-nunjuk nih. Berarti yang nunjuk yang ini, yang mana yang nunjuk nih? Ini kayaknya deh, coba deh. Bahasa Arabnya hati apa sih? Kolbu. Kalau bahasa Arabnya jantung, jantung dengan hati beda nggak sih? Beda dong. Ini coba cari jantung bahasa Arabnya dengan hati bahasa Arabnya. Tapi saya mau nanya yang lainnya. Dalam Islam, kalau kita mikirnya itu pakai apa ya? Jadi kalau di filsafat ilmu itu antara akal dengan hati. Akal di sini ya? Akal di mana? Akal di sini, Pak. Iya, akal di sini katanya tuh. Berarti akal di sini ya? Kalau hati di mana? Hati di sini. Hati atau jantung? Jantung ya? Kenapa jantung? Gimana ayatnya? Berarti jantung hati lah gitu kali ya. Kita edikan dulu deh. Jadi jantung hati kali ya. Jantung hati. Udah ketemu? Sama. Masa sama sih, beda lah. Jantung dengan hati sama gak sih? Secara biologi yang bahasa Indonesia yang guru IPA nih. Beda kan ya? Jantung dengan hati. Beda. Kalau hati? Penyakit hati gitu ya, kayak apa sih? Kalau rokok itu jantung atau hati? Jantung. Paru-paru beda lagi. Beda lagi. Oh, yang bener apa? Kalau hati fuad. Fuad. Sebenarnya fuad itu Lebih halus gak sih? iya, fuad itu lebih mendalam sebenarnya, lebih abstrak kalau fuad itu. Kalau fuad itu biasa lebih ke apa? Bisa mata hati, ya, bisa lagi ke nurani. Nah, itu ke fuad sebenarnya itu. Apa yang kalau jantung? Itu dengan Kolbu jantung. Kalau hati? Ya udah anggap saja lah. Berarti beda kan antara fuad dengan kolb, beda lah gitu ya. Nah, itu tapi tadi pertanyaannya itu adalah berarti cara kita berpikir tadi kan dikatakan berpikir di sini di hati ya. Di hati atau di jantung nih sepakatnya nih? Jantung. Di jantung hati lah biar sama gitu ya. Berpikir pakai jantung hati. Kemudian merasa tadi intuisi juga pakai jantung hati juga. Itu sebenarnya perdebatan terkait dengan budaya timur dengan barat yang melihat bahwasanya cara berpikir apakah rasio itu di otak, di akal, atau akal itu apakah di kepala atau di jantung tadi itu. Kira-kira pilih yang mana nih? Kalau mikir biasanya gimana? Mikir gitu. Sebenarnya mikir ya. Tapi kan nggak apa cuma mikir gitu kan nggak mungkin. Kalau Bapak setuju yang mana? Hah? Kalau Bapak setuju. Kalau saya sebenarnya lebih setuju kepada kalau proses berpikir itu adalah otak. Ya, proses berpikir itu adalah otak. Kemudian untuk menentukan biasanya kaitannya itu dengan jantung. Gitu ya, dengan jantung. Walaupun tadi kalau kembali ke sains, ya otak, rasio itu ya di sini dan dia memprosesnya karena memang dia tidak mengeksplor tentang hati karena hati itu kadang apa ya, kita tuh perlu sering hati-hati dengan hati. Ya. Jadi agak sedikit abstrak. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya kalau teori-teori sarjana muslim itu ya di sini memang ya di jantung bukan di hati. Tapi jantungnya sendiri, apakah jantung yang kalau love itu daun paru itu jantung atau hati itu? Jantung kan ya. Nah, apakah jantung yang itu yang deg itu atau jantung yang abstrak? Atau mungkin ada kaitannya nggak bisa lepas gitu ya. Kalau menurut saya sih terikat tidak bisa lepas. Sama juga dengan manusia itu apakah jasad dengan ruh? Ya jasad dengan ruh. Ya tidak bisa hanya ruh saja jadi gentayangan, jasad saja jadi mayat juga. Oke, sumber dari kebenaran ilmu pengetahuan. Tadi cara, ya caranya buku sumber. Berarti caranya gimana tadi? Observasi. Berarti kemudian rasio dengan berpikir menggunakan rasio. Kemudian wahyu dengan tafakur ayat Al-Quran. Lebih kurangnya tadi ada tambahan satu lagi, intuisi. Ya, atau bahasa timurnya itu adalah apa ya? Isyarat. Ini yang agak sulit untuk dipelajari. Kenapa? Ya karena kaitan dengan apa ya? Proses apa biasanya ya? Dengan rasa atau dengan kalau keimanan itu dengan kesolehan. Ada nggak sih ini biasanya banyak nih
pengalaman. Kalau saya biasa tentang apa ya? Tentang dejavu ya, tapi bukan dejavu lah. Jangan dejavu itu udah lewat gitu ya. Ada nggak di sini pengalaman? Biasanya yang udah senior nih, Ustaz Abdul Hamid kayaknya nih. Pengalaman pernah tidak? Mestinya kita itu sudah meninggal. Ya entah kejadian apa, tapi kok qadarullahnya itu kita tidak meninggal. Saya pernah naik sepeda bawa gas yang besar itu kan, kemudian apa turunan, kemudian apa gak ada remnya belum, pun di depan itu jalan raya di Jakarta Timur tuh, gitu ya. Wah, jadi kalau saya bayangkan kalau saya ini jalan terus gitu pasti tertabrak. Nah, ada nggak di situ pernah merasakan bagaimana ketika mestinya ada satu kejadian mestinya saya tuh harus sudah meninggal nih. Siapa nih yang sharing nih 2-3 menit? Boleh cerita gimana? Jadi saya habis acara reunian pondok itu. Terus reuni. Jam 2 malam saya pulang dari Jasinga. Tiba-tiba ada ketika lagi kenceng bawa motor. Ada lubang besar dan akhirnya terjungkal. Terus muka yang mendarat di aspal. Oh, gitu ya. Dan di situ saya sudah ngap gitu, udah nggak, hampir tidak sadarkan diri. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba ada mobil lewat, terus berhenti bawa saya dan 1 menit kemudian bis gede lewat. Artinya kalau waktu itu bis gede itu keluar jalan, mungkin saya kelindes gitu. Masya Allah. Itu bagian dari apa tadi ya? Tadi disebut dengan apa ya? Ya karomah lah, bukan mujizat ya. Karomah atau ya keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu kaitannya dengan intuisi, tapi ada juga yang tadi maksud intuisi itu adalah apa ya? Mungkin berbagai pengalaman kehidupan yang kemudian akhirnya kita memutuskan satu putusan itu yang memang benar dan sesuai. Pernah nggak di sini mengambil sebuah keputusan yang bersumber dari ya nanti disebutnya dengan intuisi, walaupun secara sains itu adalah pengalaman dari berbagai kehidupan. Wah, Ustadz Hamid nih kayaknya nih pernah cerita gimana nih? Pernah mengambil keputusan sesuatu kemudian ternyata tepat. Pernah juga Pak. Saya pernah membayangkan ingin mempunyai bangunan gitu ya, dan untuk semacam masjid taklim. Ternyata setelah beberapa tahun bisa kenyataan, walaupun sepanjang tahun itu ada rasa putus asa, apa benar ini bisa dilakukan. Sesuatu itu yang menghendaki Allah, kita hanya berusaha ya. Tapi apa yang kita harapkan itu berhasil. Ya, contoh misalnya dalam pendidikan juga begitu. Pengen bayangkan gini, ternyata setelah berapa tahun kenyataan. Oke, baik. Jadi nanti ada banyak hal ya. Mulai dari pertama adalah the power of word ya. Jadi kekuatan dari sebuah tulisan. Ya, di sini mungkin yang masih muda-muda nih, coba menuliskan sesuatu yang itu menjadi harapan ke depan. Misalnya Dr. Sahril Alamsyah, gitu ya. Saya ingat sekali dulu waktu saya belum kuliah S1 belum selesai gitu ya. Saya nuliskan itu di belakang itu pakai MA gitu, padahal Muhammad As-Solihin gitu. MA gitu ya. Tapi MA gitu ya, Master of Art gitu. Tapi alhamdulillah jadi kenyataan gitu ya. Kemudian juga saya menulis sebuah cerita gitu ya. Ternyata bisa jadi kenyataan gitu ya. Jadi the power of word itu luar biasa sekali. Termasuk juga nanti the power of word ya. Tadi ada wordnya gitu ya. Ada tulisannya, ada ucapannya, termasuk tadi kalau Pak Ustadz Sulam itu lebih kepada memang pikiran bawah sadar gitu ya. Sugesti bukan? Ya, pikiran bawah sadar itu biasanya akan memunculkan motivasi dan sugesti gitu ya, bisa dikatakan. Tapi pikiran bawah sadar bahwa saya gini majelis taklim gitu ya. Kalau orang kadang divisualkan, bikin gambarnya gitu, atau mungkin dituliskan, atau memang dia ada di awang-awang gitu ya. Saya juga kebayang dulu tuh ketika saya nggak kebayang tuh bisa ngajar di Singapura gitu kan ya. Kayaknya nggak mungkin ya, pernah cerita dengar teman bisa ngajar di sana, saya kayaknya nggak mungkin, nggak kebayang gitu. Tapi kemudian melalui koneksi gitu ya, entah kok bisa gitu ya, bisa ngajar di sana gitu ya. Jadi wah, ini sebenarnya luar biasa nih gitu ya. Termasuk saya ketika nulis buku itu dapat penghargaan dari di KL, di Kuala Lumpur itu anugerah buku negara ya. Itu juga kayaknya nggak mungkin gitu, tapi melalui koneksi itu ternyata bisa, dan itu memang juga muncul di bawah sadar kita. Oke, ada satu mau sharing, mimpi apa yang belum terwujud dan sepertinya tidak mungkin.
Coba silahkan yang punya mimpi apa nih? Coba kira-kira ada mau sharing nggak nih? Mimpi apa gitu ya? Misalnya wah saya pengen apa ya? Ngajar lah di New Zealand, gampang banget ya, nggak susah gitu ya. Apalagi saya pengen ini ya ngajarin Iqra di Somalia misalnya, oh gampang banget gitu ya, nggak susah. Sahril, pengen apa nih? Yang belum, yang menjadi impian super big dream, your super big dream, apa kira-kira? Hah? Oh, penulis ya. Sekarang udah banyak orang yang baca sih ya ini ya kalau tapi bagus juga, saya juga nulis juga gitu ya. Saya seorang penulis, berarti dan sekarang nulis, dan menulisnya itu harus seperti siapa ya? Mungkin ya Andrea Hirata gitu ya, atau mungkin si apa ya agak kurang tepat si Dewi Lestari, atau mungkin apa Tereli gitu ya. Itu bisa juga banyak lah penulis ya. Oke, jadi nanti itu ya. Jadi penulis menurut saya tulis ini kan jadi penulis barang kalau perlu tuh di laptopnya, di apanya bikin folder tuh tentang tulisannya. Ya kalau perlu nanti tinggal hubungi saya aja, gampang insya Allah jadi penulis. Oke ya, yang lain ada mau sharing nggak? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Kalau di sini di apa namanya tadi satu lagi tadi yang paling penting adalah standar ukuran kebenaran. Kira-kira ukuran kebenaran itu kayak gimana ya? Misalnya itu ini benarnya ada dua, ada benar yang relatif, ada benar yang pasti. Ya pasti misalnya begini, yang nggak pasti itu kan misalnya yang maksudnya yang benar yang jelas, benar kebenaran yang al-haq gitu ya, benar-benar benar itu kan ya, yang sesuai dengan Islam. Tapi kalau dalam pendidikan agama Islam kira-kira apa nih yang ini sebenarnya nggak sesuai nih dengan Islam nih ya? Coba bagi yang laki-lakinya, yang bapaknya kira-kira apa nih? Sebutkan satu dari pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia yang mestinya tidak begini. Yang mestinya itu, oh ini salah nih, gak apa-apa, kritis. Siapa yang mau jawab nih? Kesalahan dalam pendidikan agama Islam di Indonesia, satu saja. Yang ibu-ibu juga boleh jawab. Kesalahan dalam pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia, silahkan. Terlalu banyak ganti kurikulum. Oh, terlalu banyak ganti kurikulum. Ya itu nggak dosa besar sih sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kenapa? Salahnya di mana? Di situ yang terlalu banyak gonta-ganti ya, harusnya setia gitu ya pada satu ganti terus ya. Ya itu satu sisi, tapi itu tidak terlalu substantif sih. Karena apa? Karena kurikulum itu kan sekarang baik itu kurikulum 13, kemudian kurikulum KTSP, kemudian kurikulum Merdeka, sekarang mungkin ke deep learning dengan cinta, sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena yang penting kita tuh menguasai esensi dari kurikulum itu, dan memang untuk memenuhi perkembangan zaman. Coba misalnya kalau kita masih pakai kurikulum yang kita belajar dulu di SD, SMP, SMA, CBSA misalnya gitu ya, itu kan udah ketinggalan zaman banget gitu ya. Kemudian juga anak-anak itu memang berubah ya. Satu sisi memang betul pergantian kurikulum itu dianggap terlalu cepat sehingga kemudian guru itu belum mengikuti. Atau bisa juga misalnya kita kan kritis, gurunya aja yang salah gitu kan ya, nggak mau istilahnya itu cepat berubah, kan boleh aja, namanya juga pendapat gitu kan ya, gitu ya. Tapi intinya kan namanya juga kritis ya, kita boleh silakan saja dari sisi kebijakan. Kalau saya sendiri sih lebih cenderung memang kita kuasai esensi dari kurikulum, utamanya PAI ya. Apapun kurikulumnya ataupun perkembangan itu kita akan bisa. Misalnya sekarang kurikulum cinta ya, sebenarnya itu aja sih, kita juga dari dulu udah dari cinta juga gitu kan ya. Ada mulai dari apa hubullah, hubunnas, hubul waton, semuanya kan memang udah ada gitu. Hanya titik tekannya saja gitu ya. Satu sisi betul, tapi sisi lain kira-kira dari sisi metodenya. Dari sisi metodenya kira-kira ada yang salah nggak? Yang silakan. Kalau menurut saya sih mungkin ada yang pro dan kontra ya Pak. Jadi yang kontranya aja. Kontranya itu kalau saya lihat ini kalau di Instagram gitu kan banyak yang orang tuanya masukin sekolah tapi mereka nggak tahu resikonya gitu kan. Kalau di sekolah itu tanggung jawab sekolah ya Pak. Jadi mau diapain pun terserah sekolah gitu. Yang pasti harus sesuai dengan undang-undang kekerasan. Tapi sekarang cuma dipukul aja karena nggak salah tuh bisa dilaporin gitu Pak. Sampai polisi itu kan yang membuat kayak sekolah itu juga pasti kena masalah gitu. Iya, betul. Pendidikan sekolahnya memang diterapkannya seperti itu Pak. Oke, berarti itu adalah kita sebut saja secara simpel itu adalah kurang setuju dengan atau tidak setuju dengan sistem
mulai dari kekerasan yang ada di di sekolah, atau mungkin juga kita boleh mengkritik misalnya undang-undang perlindungan anak ya, artinya tidak sampai seperti itu. Itu berarti sudah ke level kritis. Jadi kita boleh istilahnya itu mengkritisi tentang undang-undang perlindungan anak, bahwa istilahnya itu di sekolah, di lembaga pendidikan ya kekerasan itu bukan berarti sesuatu yang memang istilahnya itu menyakiti, tapi dalam tentu saja batasnya juga guru itu juga tahu juga. Kalau dalam Islam, jadi siapa yang belum bertanya siapa ya? Yang belum bertanya siapa nih bagian ini nih? Yang ibu ini kali ya. Coba kira-kira kalau dalam Islam, kemarin kita udah bahas tuh, kekerasannya itu kayak gimana sih? Larangan untuk kekerasan dalam lembaga pendidikan? Iya, dalam Islam kira-kira kayak gimana nih? Ayatnya atau hadisnya? Kalau ayatnya ada tidak ya kira-kira ya? Coba cari ya. Oke, tadi kembali ke standar kebenaran. Ya, standar kebenaran berarti apa? Standar kebenaran dalam ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam hampir sama dengan tadi. Yang pertama adalah ya pasti harus sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang qat'i ataupun yang dzonni. Yang qat'i itu sudah pasti, kemudian yang dzonni itu bisa diinterpretasi. Kemudian juga tidak bertentangan juga dengan sains, ilmu pengetahuan, kemudian juga mengembangkan dari berdasarkan sumber dari rasio juga. Ya, itu nanti namanya epistemologi. Berarti kalau epistemologi di tafsir pendidikan itu adalah kembali ke sini lagi, yaitu kita bukan hanya membaca. Ya, berarti pertama kita baca dulu. Ya, ini nanti di S3 juga sama. Ya, S1 itu adalah membaca, memahami teori-teori terkait dengan disiplin ilmu. Berarti level S1 adalah memahami teori-teori tentang pendidikan agama Islam secara keseluruhan kurikulum sampai ke evaluasi. Itu yang pertama. Yang S2 itu adalah mampu mengkritisi dan menganalisis berbagai teori yang ada itu. Kemudian baru ada level berikutnya itu mengembangkan, ya, mengembangkan itu S2 tuh di 2 dan 3. Kalau mengaplikasikan itu nanti masing-masing, artinya itu dia bisa mempraktikkan, dia lebih spesifik. Kemudian ya silakan. Iya silakan. Kalau hasil tulisan itu produknya, kalau yang S3 nanti dia itu mampu untuk apa? Meng-create, ya, membuat. Jadi kalau nanti ditanya gimana sih kuliahnya S3 itu, ya jawabannya mudah, ya, membaca teori orang, kemudian mengkritisinya, mensinergikan, mengintegrasikannya, baru kita membuat teori baru. Bisa tadi teori tentang punishment, hukuman. Kira-kira kalau hukuman dalam Islam itu kayak gimana sih? Kira-kira kalau hukuman dalam Islam kayak gimana nih? Siapa yang belum ditanya ya? Ini kayaknya udah ditanya semuanya ya? Udah semuanya ya dia? Kalau udah berarti kita pulang nih. Selesai. Udah ditanya semuanya nih ya? Tadi ukurannya adalah apa? Epistemologi itu. Jadi kalau mau mengembangkan berarti punishment system in Islamic education. Ya, jadi bagaimana sebenarnya hukuman dalam pendidikan agama Islam, khususnya hukuman fisik. Mau komentar Pak Hamid? Silakan. Hukuman dalam Islam itu satu tidak menyakiti fisik yang kita perasaannya. Satu-satu boleh. Fisik yang vital kayaknya udah tahu gitu ya. Tapi menyakiti, definisi menyakiti kan kadang anak itu kalau disentil sakit gak sih? Menyakiti nggak ya? Saya dulu tuh waktu MI belum ada undang-undang perlindungan anak, saya ngajar MI ya. Saya ngajar MI di satu madrasah di sana Madrasah Indonesia. Saya kesel banget itu, ada satu, ini nggak rasis ya, mohon maaf nih. Ada satu anak Arab gitu kan ya. Dia itu kan memang laki-laki ini perempuan. Anak Arab itu ganggu teman-temannya terus tuh. Yang perempuan ditarik jilbabnya, dibuka gitu kan. Saya gaplok aja pakai buku. Wah gitu. Nah itu saking keselnya gitu, kalau saya sih nggak berani kayaknya gitu. Di JO ada temennya lagi yang agak sedikit Down syndrome gitu ya, ditarik di bangkunya terus dijatuhin. Saya kesel banget juga tuh. Kira-kira kesel gak sih ya? Nah gitu. Tadi menyakitnya kayak gimana nih? Lebih spesifik lagi nih, menyakitinya apa nih? Sifatnya tidak membuat dia jerah gitu. Bukan tidak membuat jerah kan? Tidak ini kali tidak berbekas gitu atau tidak apa? Tidak berbekas, sehingga mereka tahu bahwa perbuatannya salah. Iya, artinya menyakitinya itu artinya mungkin memberikan hukuman fisik untuk memberikan efek jerah.
bahwa perbuatan itu adalah salah. Misalkan banyak ya, apalagi anak FI, orang FI juga sama kan, kadang itu udah kan di sini di S1 juga sempat ada juga tuh yang berantem ya, Saril ya sama Ustaz Fikri ya. Saya pengalaman dulu waktu saya ngajar itu ya, kalau yang merokok anak-anak itu biasanya sehat. Langsung kalau sekarang kan nggak boleh tanpa. Iya betul. Nah kira-kira kayak gimana sistemnya? Setelah itu sebelum pulang itu saya panggil. Ya kamu, bapak ikut ke rumah kamu untuk apa? Bapak kamu merokok di mana? Karena tadi bapak marah bukan marah kamu, tetapi sifat kamu yang membuat bapak marah. Oke. Udah besok nggak lagi udah. Iya udah baik lagi nanti ya, namanya juga anak-anak gitu kan ya. Tapi perlu ada mulai dari antisipasi ya, kemudian ada hukuman yang misalnya itu on the place-nya, sama hukuman nanti mungkin yang berikutnya, artinya next time-nya gitu kan ya. Jadi ada antisipasi, berarti dari awal itu memang harus kontraknya, akadnya itu harus jelas, terus tarik ke orang tuanya. Misalnya ya di sini kira-kira kayak gimana sih hukuman yang fisik yang boleh gitu? Teman semua dicubit kecil gitu ya. Kalau saya sih tidak membenarkan ya kalau tidak membenarkan. Murid melakukan kontak fisik. Cuma ada beberapa kasus yang memang bullying itu juga diproin sama orang tuanya. Boleh silakan aja gitu ya. Nah, nggak terus terang Pak. Nggak terus terang. Cuma dalam segi bahasa, dulu kok anak saya ngelakuin ini. Gitu. Nah, ini kejadian juga sedikit sharing di anak saya. Jadi anak saya itu dalam sosialisasi dengan temannya itu agak lama Pak. Udah agak lama. Terus dalam perkembangan akademiknya pun agak sedikit lambat. Oh iya, agak lambat ya belajarnya. Tapi saya mempunyai prinsip bahwa anak akan pintar pada waktunya. Yang penting dia dalam sekolah itu bahagia. Tapi pada kenyataannya waktu di kelas 1 SD itu dia dibully. Iya, pasti kalau kayak gitu biasa sering dibully kayak tadi saya gitu kan. Yang bully ini tuh kalau anak perempuan mungkin hanya dengan kata-kata. Mungkin kalau menurut orang dewasa, dia jangan ditemenin soalnya gini-gini atau dibisik-bisik itu biasa. Tapi kalau untuk anak kecil kan itu sebuah masalah besar. Iya, betul. Nah, terakhir itu yang tidak bisa ditoleransi adalah ketika ada ketika anak laki-laki ini memukul anak saya, karena anak saya ini kan perempuan. Memukul itu bagian perut. Dan itu udah berkali-kali. Itu saya udah minta mediasi dengan orang tuanya, lalu ke kepala sekolah sampai ke yayasan, tapi ya hanya seperti itu gitu. Orang tuanya pun hanya namanya juga anak saya masih kecil. Oke. Terus anak saya itu kan dengan ketakutan yang luar biasa itu akhirnya saya tarik kita ke psikolog. Dan akhirnya satu-satunya cara karena memang tidak ada penyelesaian, saya tarik anak saya keluar ya. Saya masukkan lah sekolah yang dekat rumah dengan harapan kalau ini dekat rumah lah ya gitu kan. Ternyata lebih parah Pak. Dari segi lingkungan itu, dari segi bahasa, semua itu bahasanya lebih parah lah pokoknya. Dan anaknya tuh kelakuannya lebih parah. Akhirnya saya cuma berdoa kalau sebelum ya, tukar pikiran Pak, pikirannya ditukar gitu ya. Akhirnya saya tukar pikiran sama abinya, terus saya ambil keputusan. Ya udah, berarti anak kita yang harus bergerak. Silat itu, silat gitu. Ya betul. Saya ikutin Pak. Saya ikutin. Pokoknya kalau pukul lagi gitu ya. Saya ikutin bela diri. Ternyata setelah mengikuti bela diri itu semuanya berkembang dengan baik. Percaya diri ya, dia kan lebih percaya diri. Minimal tadi kalau nggak mukul lagi ya ditangkis lah gitu ya. Dan ternyata sekarang tukang bulinya yang takut sama dia. Karena udah benjol, giginya udah patah. Dipukul juga. Ya, karena saya mengajarkan begini, jangan pernah mulai duluan. Kalau dia berani sentuh kamu sekali, sentuh balik. 2 kali gitu ya. Terus kata dia, ya udah, ternyata ya benar Pak, dia nyoba tinju. Kenapa? Memang karena kebuka anak saya. Tapi giginya patah ya? Enggak, kalau anak saya sampai berdarah, di pinggir ininya. Ternyata sama anak saya dibales, didorong, habis itu ditarik kepalanya dan dijedot. Wah, sadis banget. Kayaknya jangan ditiru sih ya. Dan saya itu kepala sekolahnya kan bertanya ya, kepala sekolahnya bertanya, ada orang tuanya. Saya cuma bilang begini, Bu, masa iya anak perempuan nyerang duluan? Ibu tanya aja ke yang lain, silahkan. Yang suka bikin masalah anak siapa? Dan ibunya langsung, dan kepala sekolahnya langsung bilang, iya Bu, anak ibu yang memang sering. Karena memang terbukti juga sih, biasa kan cuma 1 doang juga. Oke, terima kasih sharingnya ya. Jadi nanti mungkin ya mungkin itu
karena ijtihad ya, ijtihadnya dari seorang orang tua gitu ya. Baik, iya betul. Nah tadi itu bagian dari pengembangan memang gitu. Jadi itu memang keputusan dari orang tua tuh yaudah dilatih saja karena memang betul ketika dipukul kemudian gurunya nggak boleh, itu sebenarnya ada kasus juga apa namanya kalau di politik nih, karena saya cerita dengan presiden itu, ada salah satu presiden kita itu, ya zaman dulu itu ya, ketika ada konflik di satu wilayah gitu ya, kalau dia itu mengerahkan ABRI atau polisi gitu ya, ABRI TNI, dia pasti akan kena hukum HAM internasional. Makanya kemudian cari orang lain yang bisa swasta atau orang lain gitu, Islam lain yang bisa mendiamkan itu. Nah, itu juga bagian dari itu sebenarnya itu sama. Jadi bagaimana kita itu tidak menghukum tapi melalui tangan orang lain yang agar kita itu tidak terkena pelanggaran HAM. Kan hukumnya begitu kan Kak, kalau orang tuanya yang memukul anak. Iya tadi kan, iya. Tapi kalau anak lawan anak bebas. Iya. Jadi gurunya silakan berantem gitu ya. Jangan mulai. Ya oke, itu kan defensif gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, waktu itu masih ada ya. Nah ini tadi dari si epistemologi, nanti harus dipahami ayat-ayat tentang epistemologinya ini. Sebenarnya tadi saya ingin detail ya, mulai dari asbab ya, an-nuzul ya, nuzulnya ini asbab an-nuzul ya. Kemudian juga mulai dari apa, nasih wa mansur, nanti boleh catat saja. Di sini juga ada ya. Kemudian juga nanti dari sisi takbirnya ya, takwil ya, kemudian sampai kepada tafsir di sini ya. Nanti tafsir harus dipahami baik itu sifatnya klasik ya ataupun kontemporer. Jadi nanti kalau di sini tuh ketika mau buat tesis, kemudian yang kualitatif itu minimal itu ya tafsirnya itu kitab tafsir itu 2, baik yang klasik ataupun kontemporer tentang topik-topik tertentu ya. Kemudian juga nanti dari sisi yang paling penting adalah metodologi ya. Metodologi ini kita bagi menjadi 2, klasik dan kontemporer juga. Nah ini terakhir mata kuliah hari ini. Intinya adalah setiap mahasiswa harus paham dalam bagaimana metode menafsirkan Al-Quran. Kemarin sebenarnya sudah dijawab gitu ya, tapi saya boleh tanya lagi ke yang ibu-ibunya nih ya. Pertanyaannya simpel, bagaimana cara memahami satu ayat Al-Quran? Bagaimana metode memahami ayat Al-Quran secara umum juga pendidikan. Yang bapak-bapaknya nanti silakan menjawab satu orang satu. Berikan satu contoh ayat Al-Quran tentang pendidikan agama Islam, 1 ayat saja. Kemudian jelaskan dalam 1-2 menit berdasarkan metode penelitian, metode tafsir, baik itu klasik ataupun kontemporer, bebas. Ya, mau tafsir apa aja kemarin, minimal tafsir itu ada 3. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ro'yi itu tafsir bil ilmi, ada juga nanti tafsir bil isyari. Minimal ya 3 ya, tafsir bil maksur, tafsir bil ro'yi dengan tafsir bil isyari. Silahkan nanti yang ini boleh yang bisa jawab saja, yang mau jawab nanti salin catat namanya ya. Oke, silakan yang ininya, yang promonya. Bagaimana cara memahami ayat Al-Quran, masuk ke metode penelitian terus saya biasa. Metode menafsirkan Al-Quran, metode tafsir Al-Quran, boleh lihat dulu ya. Memang saya selesaikan yang di sini, yang di slide-nya ini. Oke, ini metodologi tafsir dalam pendidikan. Ya, jadi nanti harus paham terkait dengan metode tafsirnya yang kita bacakan hari ini. Kemudian kritik metodologis. Wah, ini penting sekali nih. Ya, jadi bagaimana kita itu bisa ya minimal mengkritik itu dari benar-benar nih ya. Tapi kita jam 5 ya. Sampai jam berapa kita? Berapa menit lagi? Setengah jam ya. Ini sekarang jam berapa? Oke ya, dikit lagi lah. Tadi yang harus bisa baca semua nanti dicatat nama, ini jadi first challenge buat kita. Metode tafsirnya bil maksur, bil ro'yi, bil isyari, silakan. Ya, atau tafsir filsafati, tafsir ilmu, tafsir sufi, tafsir apa lagi itu teknologi, silakan. Ya, kritik metodologis dia lebih ke kritik dari metodenya. Kemudian juga, nah ini kalau yang di barat hermeneutik, ya silakan juga
kayak gimana sih, kenapa kemarin tuh misalnya Abdul Aziz itu ngomongin tentang milkul yamin. Masih ingat gak tentang milkul yamin? Kemudian juga mungkin yang ramai sekarang itu tentang nasab misalnya. Nah, kayak gimana sih sebenarnya secara hermeneutik, secara bahasa, ya bahasa. Jadi ini tuh agak kritis sebenarnya nih. Jadi tadi hampir sama dengan pertanyaan saya yang kritis pertama tadi itu. Ya bagaimana membuktikan secara rasio, secara rasional bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Gitu ya, wahyu yuha itu kan berarti dia dari Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu kan teks Al-Qur'annya. Tapi kalau hermeneutik itu mencari kebenaran Al-Quran tanpa ayat Al-Quran. Berarti tadi dengan rasional, kira-kira bisa nggak tuh ya? Ini dari sisi metodologinya. Kemudian kajian tematik pendidikan agama Islam ini yang menjadi tugas untuk masing-masing. Ini berarti 2 pekan yang akan datang, silakan disiapkan ya. Saya untuk kelompoknya yang mulai dari nilai-nilai pendidikan, kemudian komponen pendidikan, ini yang paling banyak kemarin itu, mulai dari kurikulum sampai ke evaluasi, kemudian tokoh pendidik. Ini mungkin nanti kemarin ke tokoh pendidik atau enggak ya? Enggak kan ya? Tokoh pendidik kayaknya mungkin nanti di ayat hadis ekonomi, ayat hadis pendidikan secara spesifik. Ya, kemudian literatur tafsir klasik ini juga, ya ini tafsir klasik, ini yang modern. Nah kita lihat, ya misalnya ada Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, ada Said Qutb, ada Fathur Rahman, ada Quraish Shihab. Itu banyak dikaji sekarang ini, ya. Kemudian juga nanti dari sisi isu pendidikan kontemporer, ya misalnya tentang biasanya kalau begitu itu pendidikan multikultural, pendidikan moderasi, pendidikan karakter, eco education, gender dan kesetaraan, integrasi ilmu. Nanti mungkin ada pendidikan inklusif, pendidikan berdiferensiasi. Ya kalau lembaga pendidikannya pernah kita sebutkan mulai dari kutab, zawiyah, madrasah, pondok pesantren, tradisional, modern, madrasah ibtidaiyah, madrasah, SDIT, kemudian ada sekolah internasional, banyak tuh ya. Ini isu-isu pendidikan kontemporer, tapi tetap nanti kalau dalam mata kuliah khusus kita fokus kepada kira-kira kalau tentang pendidikan multikultural itu kayak gimana sih? Ya misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya lita'arafu itu gimana? Benda alsinatakum dan sebagainya itu seperti apa? Ya gender dan kesetaraan juga. Kayak gimana sih sebenarnya? Ya makanya tadi anak promo udah jadi silat gitu ya biar memang bisa membela diri ya gitu ya. Oke, kemudian pengembangan, lihat nih. Jadi kalau ditanya mata kuliah itu pengembangan sebenarnya itu, karena levelnya itu dari sini nih. Mengembangkan, jadi pengembangan itu dari mulai prinsip dasar, itu berarti filsafat pendidikannya, kemudian desain kurikulum, dan nanti ada khusus mata kuliah pengembangan desain kurikulum PAI, kemudian strategi pembelajaran, ini masuk ke model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, media pembelajaran, penilaian pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Kemudian kepada inovasi penelitian terkait dengan penelitian tafsir pendidikan untuk akademik dan masyarakat. Ya, jadi nanti dicari di Al-Quran itu kayak gimana sih tentang pendidikan, nanti di hadisnya juga. Kemudian strategi pembelajarannya, ini nanti metode pembelajaran, sistem evaluasinya itu di project based learning. Oke, terakhir ada yang mau jawab tadi metodenya, harusnya jawab satu-satu nih. Silakan. Ya harus bisa semuanya nih, harus bisa semuanya. Yang ini udah ketemu ayatnya? Boleh saya kasih waktu dalam 2-3 menit. Ya, kita tanya itu satu-satu lah ya. Dari Sakti dulu deh. Belum siapa? Oh lu sih. Saya kenalin yang gitu saya kenal satu ya. Ini nama siapa? Umaya ya, saya kayak gitu kan deh. Pertanyaannya atau mau ditunjuk atau satu-satu, tapi harus saya jawab satu-satu nih. Dari mana ya, sebelah sini nggak bisa belum? Udah siap belum? Siapa namanya ini? Bapak tadi pertanyaannya metode. Sebenarnya pertanyaannya saya sederhanakan saja lah. Yang laki-laki harus bisa jawab walaupun istilahnya itu dalam hati. Jadi pertanyaan sederhana itu bagaimana cara memahami ayat Al-Quran? Bagaimana memahami Al-Quran gitu ya. Bahasa akademiknya itu adalah sebutkan metode dalam menafsirkan Al-Quran khususnya ayat pendidikan. Jadi gimana sih cara menafsirkan Al-Quran? Gimana sih urutannya? Nah gitu ya. Oke, sambil dengar ada sambil mikir boleh juga dicari
Kalau cari sih pasti ketemu gitu ya. Nggak mungkin nggak ketemu nih. Oke, ada yang udah siap? Boleh langsung pulang. Boleh langsung sholat ya. Dari mana dulu nih? Bu Siska udah bisa? Enggak, apa maksudnya ini aja, harusnya memang yang kita ini aja lah. Kalau nggak yang laki-laki ada yang mau jawab nggak nih? Gimana sih cara kita memahami Al-Quran atau metode tafsir? Kemarin udah jawab siapa ya? Yang udah jawab kemarin di pertama-pertama ada cara menafsirkan Al-Quran. Cara menafsirkan Al-Quran, metode menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau saya ingin tahu tentang Alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana sih supaya saya tahu oh Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya itu ini? Ya tentu saja bukan hanya baca terjemahannya. Kalau baca terjemahannya orang juga bisa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya misalnya kita sekali lagi Rob, kok Rob di situ kenapa jadi Tuhan? Gitu kan ya. Padahal makna Rob itu apa di situ? Translatornya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, ini bagian yang lainnya nih. Yang bagian yang apa namanya itu ayatnya. Ini bisa jawab? Jadi justru harusnya nggak usah ngeliat buku sih, karena memang yang tahu kita aja gitu. Coba saat ini. Enggak, gimana cara memahami Al-Quran, cara tahu Al-Quran itu maksudnya ini loh gitu. Tafsir. Ya dengan iya tafsir. Nanti tafsir itu edisi keberapa? Silakan coba. Kita tuh. Nih.